Penurunan performa sepak bola Jerman ini benar-benar harus kita bahas. Salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026 langsung terjadi di babak awal ketika Jerman dipastikan bertemu Paraguay di babak 32 besar. Semua orang mengira ini akan menjadi laga yang mudah bagi tim Eropa tersebut. Apalagi Paraguay baru aja dipermalukan oleh Amerika Serikat dengan skor telak 4-1 di laga pembuka mereka. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tim Amerika Selatan itu berhasil memulangkan Der Panzer lebih awal. Ini berarti Jerman kini telah gagal menembus babak 16 besar Piala Dunia selama 12 tahun berturut-turut. Bagi salah satu tim paling sukses dalam sejarah turnamen, hasil ini adalah sebuah bencana besar. Kalian harus tahu, Jerman adalah bagian dari keluarga kerajaan Piala Dunia. Mereka telah memenangkan trofi bergengsi ini sebanyak 4 kali. Hanya Brazil yang mengoleksi gelar lebih banyak dari mereka. Jerman juga menjadi negara yang paling sering lolos ke putaran final Piala Dunia. Lagi-lagi hanya kalah dari Brazil. Selama beberapa dekade mereka benar-benar mendominasi kompetisi ini. Mereka berhasil finish di posisi 3 besar sebanyak 12 kali di edisi Piala Dunia yang berbeda. 3 kali lebih banyak dari negara lain. Bahkan sebelum Piala Dunia 2026 ini dimulai, Jerman adalah salah satunya negara yang selalu berhasil naik podium minimal sekali di setiap dekade sejak Piala Dunia pertama kali digelar. Mereka finish di peringkat ketiga pada tahun 1934. Di tahun 1940-an, Piala Dunia tidak diselenggarakan karena perang. Kemudian mereka memenangkan gelar pertama mereka di tahun 1954. Menjadi runner-up di tahun 1966, juara lagi di 1974. Finish sebagai runner-up berturut-turut di tahun 82-86. Mengangkat trofi ketiga mereka di tahun 90-an. Menjadi juara kedua dan ketiga masing-masing pada tahun 2002 dan 2006, dan tentu saja merengkuh bintang keempat mereka pada tahun 2014. Namun menyusul kekalahan tragis di tangan Paraguay kemarin, rekor luar biasa itu akhirnya resmi terhenti. Dengan Piala Dunia berikutnya yang baru akan digelar pada tahun 2030, ini artinya Jerman menutup dekade 2020-an tanpa sekalipun merasakan posisi podium. Catatan ini saja sudah cukup membuktikan kemunduran progresif dalam sepak bola Jerman dari tahun ke tahun. Padahal jika kita melihat ke belakang sejak awal abad ke-21, Jerman adalah salah satu tim yang paling ditakuti dalam sepak bola internasional. Mereka mencapai final Piala Dunia 2002 dan finish di tempat ketiga pada edisi 2006 dan 2010. Jangan lupa mereka juga menembus final Euro 2008 dan semifinal Euro 2012. Pada titik itu mereka belum pernah lagi memenangkan Euro sejak 1996 dan belum pernah menjuarai Piala Dunia sejak 1990. Jadi saat memasuki Piala Dunia 2014, mereka sudah melewati 18 tahun tanpa trofi mayor dan 24 tahun tanpa gelar Piala Dunia. Tekanan yang mereka hadapi saat itu sangat luar biasa, namun apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan pertunjukan yang tidak akan pernah dilupakan sejarah. Pada saat itu belum pernah ada negara dari benua luar yang mampu memenangkan Piala Dunia di tanah Amerika Selatan. Namun Jerman tampil begitu mengerikan hingga tidak ada yang bisa meremehkan mereka di Brazil. Secara tragis dan ikonik, mereka mempermalukan sang tuan rumah Brazil dengan skor 7-1 di semifinal, lalu mengubur mimpi Lionel Messi di partai final. Keberhasilan itu bukanlah kebetulan. Jerman sudah mengetuk pintu juara dan tampil konsisten di tahun-tahun sebelumnya, sehingga gelar juara itu hanya tinggal menunggu waktunya saja. Liga domestik mereka berkembang pesat banget dan mereka memproduksi banyak pemain muda berbakat dengan kecepatan yang luar biasa. Di Piala Dunia 2010 contohnya, meski gagal ke final, pemain-pemain mereka sangat mendominasi. Thomas Müller muda memperkenalkan dirinya kepada dunia di turnamen itu dengan memenangkan sepatu emas dan penghargaan pemain muda terbaik. Dia kemudian masuk dalam tim All-Star FIFA bersama Philipp Lahm dan Manuel Neuer. Terlihat jelas bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang besar. Dan di tahun 2014, momen emas itu akhirnya tiba. Mereka telah bersiap untuk momen itu selama lebih dari 1 dekade dan mereka tidak membiarkan apapun merebutnya, bahkan tidak oleh pemain terbaik dunia sekalipun. Namun disinilah letak masalah utamanya. Setelah mereka akhirnya berhasil menyentuh trofi yang dinanti selama 24 tahun itu, ada rasa puas diri yang membuat mereka sedikit terlena. Hal ini sebenarnya bukan pemandangan baru di turnamen ini.
Ada alasan mengapa istilah kutukan juara bertahan itu ada. Banyak tim yang memenangkan gelar dan kemudian menjadi terlalu santai di turnamen berikutnya, hingga akhirnya dikejutkan oleh tim lawan. Jadi ketika Jerman gagal lolos dari fase grup di Piala Dunia 2018, banyak orang yang tidak terlalu terkejut karena kutukan ini juga telah menumbangkan Spanyol 4 tahun sebelumnya dan Perancis 8 tahun sebelum itu. Meskipun mengejutkan, kegagalan itu masih cukup mudah dijelaskan. Masalah yang sebenarnya baru benar-benar muncul ketika mereka kembali gagal lolos di fase grup Piala Dunia 2022 setelah hanya memenangkan 1 dari 3 pertandingan grup mereka. Hal ini memaksa publik Jerman untuk melihat lebih dalam ke internal tim nasional mereka. Generasi pemain mulai menua. Joachim Löw, pelatih yang membawa mereka tahun 2014 telah pergi. Penggantinya Hansi Flick tampaknya kurang cocok dengan iklim sepak bola internasional. Federasi merespon hal ini dengan memecat Flick, menjadikannya momen pertama dalam sejarah di mana Jerman memecat pelatih mereka secara resmi. Jerman kemudian mencoba untuk lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman dengan menunjuk pelatih yang jauh lebih muda dengan ide-ide modern, yaitu Julian Nagelsmann. Namun tampaknya itu juga bukan solusi yang tepat. Nagelsmann terlihat seperti pelatih idealis lainnya yang filosofi permainannya tidak berjalan dengan baik di level tim nasional. Mereka tersingkir di perempat final Euro 2024 di kandang mereka sendiri, dan kekalahan itu memaksa terjadinya perubahan besar-besaran. Manuel Neuer, Thomas Müller, dan Ike Gundogan semuanya mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah turnamen itu. Sementara Toni Kroos mengucapkan selamat tinggal pada dunia sepak bola profesional secara keseluruhan. Momen ini seharusnya menjadi awal dari era baru bagi sepak bola Jerman. Namun Nagelsmann gagal memanfaatkannya. Alih-alih mengendalikan darah muda, dia justru memilih untuk kembali sangat bergantung pada skuad tua untuk Piala Dunia 2026-nya. 8 dari 26 pemain yang dibawanya adalah pemain di atas usia 30 tahun. Sementara 4 pemain lainnya berada di ambang usia 30 tahun. Dan yang paling mengejutkan, dia memanggil kembali Manuel Neuer yang sudah berusia 40 tahun dari masa pensiunnya. Dia melakukan semua ini sambil mencoret pemain muda potensial seperti Karim Adeyemi, Noah Atubolu, Kevin Schade, Said Benrahma, dan Tom Bishop. Bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, beberapa penggemar sudah mengeluhkan kebijakan ini. Setelah kepergian para legenda besar di tahun 2024, publik Jerman mengharapkan era baru sepak bola, terlebih dengan pelatih yang usianya masih di bawah 40 tahun. Namun Piala Dunia 2026 justru terasa seperti kembali ke masa ketergantungan pada para pemain senior. Selain masalah usia, Jerman tampaknya telah kehilangan identitas permainan mereka. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa melihat Jerman bermain dengan gaya ultra ofensif dan sangat langsung, direct football di panggung-panggung besar. Namun selama 10 tahun terakhir, kita tidak lagi melihat gaya main seperti itu. Mereka tidak lagi menakutkan. Mungkin ini karena mereka merekrut pelatih-pelatih idealis yang selalu mementingkan struktur taktik daripada kebebasan bermain, atau bisa jadi karena Jerman memang tidak lagi memproduksi banyak pemain-pemain bintang seperti dulu. Coba kalian lihat skuad Piala Dunia 2014. Mereka memiliki Müller, Klose, Ozil, Kroos, Podolski, Götze, Drexler, dan Schürrle. Mereka adalah pemain-pemain yang berada di puncak performa dan bisa menghancurkan lawan dalam sekejap mata. Dan satu hal yang menarik, sebagian besar dari mereka masih muda dan berada di usia emas. Skuad Jerman saat itu hanya memiliki 3 pemain yang berusia di atas 30 tahun, yaitu Weidenfeller, kiper cadangan, Klose, pencetak gol terbanyak sepanjang masa, dan Philipp Lahm, kapten tim. Tim saat itu sangat muda, segar, dan energik, sesuatu yang hilang dari timnas Jerman sejak turnamen tersebut. Sebagai perbandingan, mari kita lihat rival mereka, Perancis. Setelah memenangkan Piala Dunia di tahun 2018, Perancis menatap Piala Dunia 2022 untuk mempertahankan gelar mereka dengan skuad yang jauh lebih segar. Lini tengah mereka khususnya mengalami perombakan besar. Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, dan Adrien Rabiot
muncul untuk menggantikan generasi tua seperti N'Golo Kante, Paul Pogba, dan Blaise Matuidi. Langkah ini terbukti berhasil membawa Prancis kembali melaju hingga partai final Piala Dunia dengan kelompok pemain muda yang memiliki rasa lapar dan motivasi baru. Skuad Prancis saat itu bahkan hanya memiliki 4 pemain di atas usia 30 tahun dan 2 diantaranya adalah penjaga gawang. Secara mendasar, kami melihat bahwa Jerman telah gagal total dalam menjaga kesegaran dan motivasi di dalam skuad tim mereka. Dan hal itulah yang memicu kegagalan beruntun mereka belakangan ini, gagal mencapai babak 16 besar Piala Dunia dalam 3 turnamen berturut-turut adalah noda besar bagi nama besar sepak bola Jerman. Mereka sekarang harus melakukan evaluasi mendalam dan perombakan total. Nah, pertanyaannya adalah apakah perombakan besar itu harus dimulai dengan memecat Julian Nagelsmann dan mungkin menggantinya dengan pelatih seperti Jurgen Klopp? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Beritahu kami juga apa yang menurut kalian menjadi masalah besar bagi sepak bola Jerman saat ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ke channel ini. Jangan ketinggalan konten seru-seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.